Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursari dari kelas MBS 2B. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ekonomi mikro. Nah, pertanyaan yang pertama ini adalah jelaskan pendapat Anda faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan permintaan dan produsen melakukan penawaran. Nah, yang pertama itu adalah konsumen melakukan permintaan, ada dua faktor. Nah, faktor yang pertama ini adanya barang pengganti atau barang alternatif. Nah, di mana ketika kita beralih dari barang ini, kita beralih kepada barang yang lain. Contohnya ketika harga ikan ini naik, nah kita ingin membeli ikan ini. Tetapi harga ikan ini itu naik, kita beralih kepada barang pengganti. Contohnya seperti Contohnya seperti tahu dan tempe. Meskipun harganya murah, tetapi kualitas dari tahu dan tempe ini tidak kalah jauh dari ikan itu sendiri. Nah, di dalam sifat barang pengganti ini, contohnya seperti tahu dan tempe ini, meskipun harganya murah, tetapi permintaan dari tahu dan tempe ini meningkat. Nah, itulah dikatakan sebagai barang pengganti karena adanya pengganti dari barang yang ingin kita beli tetapi harganya naik, kemudian kita beralih kepada barang pengganti yang harganya lebih murah. Kemudian yang faktor yang kedua itu adalah faktor selera. Nah, di mana seseorang yang tidak mempedulikan harga dari barang tersebut tetap membeli produk atau barang tersebut karena adanya faktor selera. Nah, kemudian yang kedua ini adalah konsumen melakukan penawaran. Nah, di mana ada faktor produksi, adanya faktor harga atau faktor-faktor produksi, di mana ketika contohnya seperti saya yang menjual tahu dan tempe menggunakan alat-alat modern dengan kualitas yang baik. Nah, kemudian ada teman saya juga yang menjual produk atau barang yang sama menggunakan mereka melakukan prosesnya itu menggunakan kayu bakar atau secara tradisional, tetapi dengan kualitas yang baik pula. Tetapi mereka ini memproduksi tahu dan tempe ini dengan waktu yang lama, sedangkan saya memproduksi tahu dan tempe ini tidak terlalu lama, sehingga yang saya produksi itu akan lebih banyak dari yang mereka produksi, sehingga saya lebih cepat melakukan penawaran terhadap konsumen. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah memberikan contoh produk, barang atau jasa yang sifat penawarannya elastis sempurna dan tidak elastis sempurna. Nah, elastis sempurna itu sendiri mengacu kepada barang-barang mewah. Contohnya seperti mobil. Kenapa saya katakan mobil? Karena mobil ini sendiri karena sifat mewah dari elastis ini sendiri adanya perubahan yang drastis dari produk itu sendiri, sekalinya banyak atau sekalinya kurang. Nah, dikatakan seperti itu, contohnya seperti ketika harganya naik, produksi dari mobil ini sendiri itu akan semakin banyak, tetapi ketika harganya turun, produksi dari mobil ini sendiri akan dikurangi. Kenapa? Karena dari sisi produsen ini sendiri ingin meraih atau meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang kedua ini elastis sempurna. Contohnya seperti micin, bubuk merica, kemudian bawang merah. Nah, elastis sempurna ini dikatakan bahwa mereka tidak mengalami perubahan harga, tetapi produk yang ditawarkan itu dengan jumlah yang sama pula. Kenapa demikian? Karena contohnya seperti ketika kita memasak, pastinya kita tidak akan mengurangi bahan-bahan dapur itu terhadap apa yang kita masak tersebut, untuk tidak mengurangi cita rasa yang kita berikan kepada masakan kita itu. Contohnya seperti ketika saya memasak ketika saya membuat lauk, saya tidak akan mengurangi bubuk atau bumbu dari
masakan saya tersebut karena saya tidak ingin menghilangkan cita rasa yang lebih enak di lidah saya. Maka dari itu kita tidak akan mengurangi jumlah dari barang tersebut dan tidak pula harganya itu naik. Tetap ya itu saja, meskipun naik pasti tidak akan jauh-jauh dari harga itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah elastis tidak sempurna. Contohnya seperti obat-obatan. Kenapa saya katakan obat-obatan? Karena ketika kita sakit, kita tidak akan melihat harga dan memikirkan harga tersebut. Kita akan mengacu kepada kebutuhan kita itu sendiri. Ketika kita butuh, kita tidak akan melihat harga itu sendiri, tetapi kita mengacu pada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Kemudian pertanyaan yang ketiga bahwa kita golongkan sifat-sifatnya apakah elastis, tidak elastis, kemudian tidak elastis, sempurna. Nah, yang pertama itu adalah minyak goreng. Saya golongkan minyak goreng ini ke sifat elastis. Kemudian Pertalite dan Pertamax itu saya golongkan kepada elastis tidak sempurna. Kemudian gas LPG saya golongkan kepada tidak elastis. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah apakah sifat elastisitas itu akan berlangsung selamanya dalam ekonomi? Nah, menurut pendapat saya, elastisitas itu sendiri akan berlangsung selamanya di dalam ekonomi. Kenapa? Karena elastisitas itu sendiri mengacu kepada reaksi konsumen dan produsen terhadap jumlah barang yang dihasilkan dan juga harga. Kenapa saya katakan demikian? Karena contohnya seperti ketika harganya naik, produsen pasti akan berlomba-lomba memproduksi barang atau produknya. Sebaliknya, ketika harganya turun, produsen akan mengurangi jumlah produksinya. Maka saya katakan bahwa di dalam ekonomi elastisitas ini sendiri akan tetap berlangsung karena ini mengacu kepada reaksi konsumen dan produsen. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.